Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Baik, perkenalkan saya Fikri Ramadan dengan NIM 2011 10049 semester 9. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas ujian komprehensif kompetensi utama dengan dosen penguji yaitu Bapak Hafizul Ahdi MH tentang materi yaitu fikih munakahat. Langsung saja saya akan memaparkan tentang materi fikih munakahat. Yang pertama yaitu tentang perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara keduanya. Nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang sempurna, karena perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawinan merupakan pertalian yang sangat kokoh dan teguh dalam hidup dan kehidupan manusia. Bukan saja antara suami istri dan keturunan, tetapi terjalin hubungan antara keluarga kedua belah pihak, terjalin antara keduanya kasih sayang, saling tolong-menolong, hormat dan menghormati. Adapun anjuran untuk menikah sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah, yang dimana artinya maka kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu pandang baik untukmu, 2 atau 3 atau 4. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil di antaranya, hendaklah kamu kawin dengan seorang saja. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijau, yang artinya wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang sudah mampu di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan bagi penglihatan dan lebih memelihara bagi kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang daripada syahwat. Adapun hikmah daripada perkawinan ialah yang pertama, menjaga, memelihara dan membela perempuan daripada kebinasaan, dan menjaga dan memelihara kemurnian keturunan. Yang berikutnya, menghindari daripada permusuhan, menjaga dan memelihara harta, menjaga dan memelihara hawa nafsu yang bersifat kebinatangan, dan yang selanjutnya menjadikan hidup sakinah dan tentram. Yang berikutnya adalah hukum perkawinan. Yang pertama, dibolehkan atau jaiz, ini asal hukumnya. Yang kedua, sunnah bagi mereka yang mampu serta dapat memberikan nafkah lahir batin. Yang ketiga, wajib bagi mereka yang cukup mampu serta cukup mampu memberikan nafkah lahir serta takut tergoda pada perbuatan zina. Yang keempat, makruh bagi mereka yang kurang mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dan yang berikutnya, yang kelima, yaitu haram bagi mereka yang bertujuan kawin untuk menyakiti perempuan yang dikawini. Adapun mengenal dan meminang. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik melalui keluarga atau orang lain. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan oleh Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya. Disunahkan meminang dahulu bagi laki-laki yang hendak menikah. Perempuan yang halal boleh dipinang itu ialah perempuan yang tidak bersuami dan tidak beriddah. Adapun meminang perempuan yang masih dalam iddah raj'iyah, maka haram dipinang, karena perempuan yang dalam
rajiyah, masih dalam status istri laki-laki yang menceraikannya, dan perempuan tersebut dalam tanggung jawab suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wa bu'ulatahunna ahaqqu biraddihinna, yang artinya dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Yang kedua, mengenal orang yang dipinang. Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh dengan alasan yaitu apabila seorang kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berdosa kepadanya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihat itu untuk meminangnya walaupun perempuan itu tidak mengetahuinya. Pendapat ulama lain mengatakan sunnah dengan alasan sabda Rasulullah SAW, yang artinya apabila seorang kamu mau meminang seorang perempuan, maka jika ia tidak dapat melihat perempuan itu akan bertambah keinginannya untuk melaksanakan perkawinan, maka hendaklah ia melihatnya. Dan yang berikutnya, rukun dan syarat perkawinan. Yang pertama, sigot atau akad, ijab dari pihak wali perempuan seperti saya nikahkan anak saya dengan engkau, qabul saya terima nikahnya, tidak sah. Akad nikah melainkan dengan lafaz nikah atau tajwid atau terjemahan dari keduanya. Bersabda Rasulullah SAW, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan perempuan, yang sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan kepada Allah, kamu dihalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ini adalah Al-Quran menyebutkan dengan kata nikah dan tazwij. Ulama berpendapat bahwa sah nikah dengan lafaz yang lain asal pengertiannya sama dengan lafaz nikah dan tazwij. Wali, tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Adapun urutan wali yaitu yang pertama ayah, yang kedua datuk ayahnya ayah, yang ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki seayah, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, yang keenam saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang ketujuh saudara ayah sekandung, yang kedelapan saudara ayah seayah, yang kesembilan anak laki-laki paman kandung, yang kesepuluh anak laki-laki paman seayah, dan yang kesebelas hakim. Adapun syarat-syarat wali ialah yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima laki-laki, yang keenam adil, yang ketujuh tidak sedang ihram haji, dan yang kedelapan tidak dicabut haknya dalam menguasai harta, dan yang kesembilan tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya. Nah, selanjutnya dua orang saksi yang adil. Syarat-syarat saksi, yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima adil, yang keenam mendengar tidak tuli, yang ketujuh melihat tidak buta, yang kedelapan dapat berkata-kata, yang kesembilan tidak pelupa, yang kesepuluh menjaga harga diri, yang kesebelas mengerti maksud hijab dan qabul, yang kedua tidak merangkap jadi wali. Adapun yang selanjutnya itu calon suami. Syarat daripada calon suami yaitu Islam, terang laki-lakinya, tidak dipaksa, tidak beristri 4 orang, bukan mahram calon istri, tidak punya istri dengan haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya, dan tidak sedang ihram atau berhaji. Adapun kriteria calon istri yaitu syarat calon istri, yang pertama Islam, yang kedua terang wanitanya, yang tiga telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, yang selanjutnya tidak bersuami dan tidak dalam iddah, yang berikutnya bukan mahram calon suami, yang berikutnya belum pernah dilihat calon suami, terang orangnya, dan tidak dalam ihram haji atau umrah. Dan selanjutnya itu khutbah nikah. Sebelum akad nikah diucapkan, disunahkan lebih dahulu dibacakan khutbah nikah, dan lebih baik sebelumnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Khutbah nikah diawali dengan hamdalah, syahadat, dan salawat, beberapa ayat Al-Quran dan hadis, serta nasihat yang berhubungan dengan perkawinan, dan penjelasan tentang tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga bahagia atau sekurang-kurangnya. Khutbah nikah itu adalah sebagai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajati fin nikahi wa ghairihi alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'iduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang berikutnya yaitu upacara akad nikah. Sebelum upacara akad nikah dimulai, terlebih dahulu diadakan yang pertama pembacaan istighfar dan syahadatain secara bersama-sama yang dipimpin oleh PPN atau wali yang akan menikahkan. Yang berikutnya akad nikah antara wali dengan calon mempelai yaitu ijab. Dan yang kedua adalah qabul. Yang berikutnya apabila mewakilkan kepada PPN, maka wali harus mengatakan, Bapak PPN saya mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak perempuan saya dengan mas kawin. Dan PPN menjawab, saya terima untuk mewakilkan dan menikahkan dengannya. Apabila yang menikahkan itu bukan walinya, maka ijabnya sebagai berikut. Ya fulan nabni fulan zaujatuka wa inkahtuka fulana binti bitawkillah waliha ilayya bi amri. Saudara, saya nikahkan Fulan binti Fulan yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara dengan mas kawin berupa sekian. Setelah itu ijab kabul dilaksanakan. PPN menanyakan kepada saksi-saksi apakah ijab kabul sudah sah atau belum. Apakah saksi-saksi mengatakan belum sah, maka ijab kabul harus diulang kembali sampai sah menurut syariat Islam. Dan yang berikutnya itu poligami. Pada dasarnya Islam membolehkan beristri lebih dari satu, yang pada waktu itu bersamaan terbatas hanya 4 orang istri. Syarat ulama beristri lebih dari seorang adalah suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Di samping syariat tersebut harus pula dipenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. Dan yang selanjutnya perkawinan yang terlarang. Menurut syariat Islam, hal-hal yang menyebabkan dilarangnya pernikahan ada 10 macam, yang 4 merupakan larangan abadi dan yang 6 merupakan larangan sementara. Larangan yang selamanya karena hubungan darah terdekat, hubungan persusuan, hubungan persemendaan, hubungan li'an, dan larangan untuk sementara waktu karena talak bain kubro, permaduan, poligami, masih bersuami dalam iddah, perbedaan agama, ihram haji atau umrah. Apabila larangan tersebut dilanggar baik disengaja atau tidak, maka pernikahan menjadi tidak sah dan pergaulan sebagai suami istri harus dihentikan. Selanjutnya, apabila yang dilanggar itu larangan sementara, pernikahan dapat diperbaiki kembali. Tetapi apabila yang dilanggar itu larangan abadi, maka pernikahan itu tidak dapat diperbaiki kembali. Adapun hubungan darah terdekat, seorang pria diharamkan nikah dengan ibu dan nenek seterusnya ke atas, baik pihak ibu maupun bapak, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, baik pihak wanita maupun pihak pria, saudara perempuan kandung seayah seibu dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan kandung bapak seayah seibu dan seterusnya ke atas. Adapun hubungan sepersusuan, seorang wanita yang menyusukan anak yang berumur kurang dari 2 tahun dengan sekurang-kurangnya 5 kali menyusui anak tersebut dinamakan anak susuan. Sedangkan wanita yang menyusui dan suaminya disebut ibu dan ayah susuan. Larangan nikah karena sepersusuan sama dengan larangan nikah karena hubungan nasab terdekat. Seorang pria diharamkan menikah dengan ibu susuan dan seterusnya ke atas, baik pihak ibu susuan maupun pihak ayah susuan, anak susuan dan seterusnya ke bawah, anak wanita kandung ibu susuan dan seterusnya ke bawah, baik pihak wanita maupun pihak pria, saudara wanita kandung ibu susuan seayah dan seibu. Hubungan persemaduan, seorang pria diharamkan nikah dengan ibu dan nenek tiri dan seterusnya ke atas, mertua wanita dan seterusnya ke atas, baik pihak wanita maupun pihak pria, menantu wanita dan seterusnya ke bawah. Larangan menikah dengan anak tiri dan tidak berlaku apabila ia belum mengadakan hubungan langsung dengan ibu dari anak tiri tersebut. Yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan yang masing-masing suami istri.
Talak bain kubra, seorang pria dilarang menikah kembali atau merujuk istri yang telah ditalak dengan talak bain kubra, yaitu talak 3 kali sekaligus maupun berturut-turut. Larangan ini tidak berlaku lagi apabila istri tersebut telah dinikahi dengan sah oleh pria lain dan telah mengadakan hubungan kelamin kemudian diceraikan dan telah habis pula masa iddahnya. Menurut Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, talak 3 sekaligus jatuhnya 1 bulan, 1 bukan 3. Pendapat ini dipakai oleh pengadilan agama di Indonesia. Menurut pendapat tersebut bahwa talak 3 sekaligus diperbolehkan merujuk kembali. Baik, itulah mungkin pemaparan materi tentang fikih munakahan sebagai tugas ujian komprehensif kompetensi utama pada dosen pengampu, dosen penguji, yaitu Bapak Hafizul Hadi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.